Padahal kalaupun mau ngelinting sendiri itu boleh Mbak, dan itu legal. Kalau dari misalkan nih mahal ya rokok dari ini, beli aja tembakau iris, dan itu ada pita cukainya Mbak, yang dimana tembakau iris itu murah. Selama penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai begitu kan, apa sih sedianya hambatan yang paling utama yang sampai sekarang ini mungkin masih menjadi PR juga untuk bisa segera diselesaikan? Kita harapkan edukasi yang kita sampaikan ini bisa membuat masyarakat makin mengerti ya bahaya rokok ilegal, dan peredarannya juga bisa melaporkan ke kami. Halo Tribuners, ada Nila Irda hari ini di Ruang Tamu Tribun Solo. Kita bertemu lagi, aku sapa dulu Tribuners dan juga Bolo Becus. Karena kalau Nila sudah menyapa Bolo Becus, artinya hari ini berdiskusinya adalah dengan Bea Cukai Surakarta. Sudah hadir Tribuners dalam bincang-bincang kita hari ini. Di sebelah saya sudah ada Mas Dion dan ada Mbak Mutia juga. Selamat datang, terima kasih banyak sudah datang kembali hari ini. Pagi Mbak Nila. Halo Tribuners dan juga Bolo Becus semuanya. Selamat pagi Tribuners. Selamat pagi Mbak Mutia, Mas Dion sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini masih pagi Tribuners, kita masih segar bugar, kita masih bersemangat ya. Tapi tadi aktivitas memang jalan dari kantor ya Mas? Ya, benar sekali Mbak. Kami tetap dari pagi tadi ada rapat dulu, biasanya rapat, setelah rapat kita langsung gas ke sini. Gitu. Oke. Hari ini aku mau ngobrol bareng sama Mas Dion dan juga Mbak Mutia, Tribuners. Tadi aku juga sempat baca-baca bahwa memang sekarang lagi fokus juga penindakan rokok ilegal ya, Mas Dion, Mbak Mutia ya, kita kan. Dan ini kita juga mungkin beberapa kali sudah tahu bagaimana kemudian rokok ilegal, tapi kepekaan terhadap rokok ilegal ini masih suka ya gimana gitu kan, masih ada yang tahu tapi nggak mau melapor dan sebagainya. Mungkin sebagian orang kayak masih awam gitu kali ya Mas Dion atau Mbak Mutia ya, kayak bener nggak ya ini ilegal, bener nggak ya ini ilegal gitu kan. Nah biar mungkin semuanya nih jadi jauh lebih gamblang begitu kan Mas Dion, aku mau dong dijelasin dulu sebenarnya rokok ilegal tuh kayak gimana gitu kan, dan kenapa kemudian rokok ilegal ini menjadi salah satu masalah yang serius dan harus jadi fokus utama untuk adanya penggemburan rokok ilegal. Jadi rokok ilegal ini ada 5 ya Mbak ya, ciri-cirinya. Yang mungkin paling gampang dikenali ini rokok polos atau rokok bodong ya Mbak ya. Itu tidak ada pita cukainya sama sekali. Itu paling gampang dilihat. Kemudian ada rokok dengan pita cukai bekas. Itu yang dari sudah dipakai kemudian ditempelkan kembali ke rokok yang ilegal itu. Ya, kemudian ada juga yang pita cukai salah peruntukan. Misalnya di pita cukai ini tercantum Mbak jumlah batang rokok di dalamnya itu seperti 16, 20, tapi ditempelkan ke rokok yang tidak sesuai. Misalnya dari 16 rokok ditempelkan ke 20 rokok. Seperti itu. Kemudian ada yang salah peruntukan, itu jenis rokok yang tidak sesuai seperti ternyata SKM kemudian ditempelkan ke SKT, sigaret kretek dengan sigaret kretek mesin ya Mbak ya. Kemudian ada pita cukai salah personalisasi, itu pita cukai yang ditempelkan tidak sesuai dengan pabrik pembuat rokoknya. Jadi di setiap pita cukai itu ada pabrik rokok yang sesuai dengan merek rokok yang dicantumkan. Itu Mbak, ada 5 itu sih. Ada 5 dan bisa dilihat poinnya adalah pada cukainya tadi ya, pada pita cukainya ya Mas Dion, Mbak Mutia. Yang sudah dijelaskan oleh dari Mbak Mutia tadi, itu ciri-ciri utama bila masyarakat istilahnya pengen mengerti apa adanya rokok ilegal itu. Jadi dari 5 yang tadi itu yang paling banyak dan paling masif di lingkungan kita atau di daerah wilayah Surakarta ini, itu ada yang rokok polos. Yang dimana rokok tersebut itu memang tidak ada pita cukainya. Jadi biasanya nih ciri-cirinya, Bolo Becus dan juga Tribuners semua, biasanya ciri-cirinya rokoknya itu ada etiket, namun tidak ada pita cukainya. Sehingga bisa ditekan harganya. Dia tidak ada pembayaran sama sekali ke penerimaan negara. Sehingga masyarakat kalaupun menemukan di lapangan, itu harganya pasti murah. 10 ribuan Mbak, murah sekali. Yang dimana itu harusnya kalau terkena cukai itu bisa sampai 30 ribuan. Karena selain tidak membayar cukai, dia juga secara bahan baku juga bukan yang kualitas utama. Dia bahan baku bisa saja dia bahan baku bekas, rokok bekas seperti itu. Ada juga yang campurannya tidak tersertifikasi, karena
yang dimana kalau rokok itu pada saat pengajuan ke bea cukai itu harus mematuhi standar-standar dari pemerintah seperti itu, dari dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan maupun dari bea cukai. Dan itu kalau sudah ditaati terkait perizinannya, itu pasti istilahnya memang sudah layak untuk diedarkan seperti itu. Oke, paling gampang adalah dilihat ketika kok harganya murah sekali, begitu kan, bisa cuma 10 ribuan aja. Ini mengindikasikan ya Mas Dion, Mbak Mutia ya, menjadi salah satu tanda kalau memang ini tuh sebenarnya rokoknya adalah rokok ilegal. Oke, kita mulai paham dari cukai bisa dilihat, tapi umum aja kalau harganya kayaknya terlalu miring gitu, itu juga harus dipersoalkan ya Tribuners. Tapi kemudian pengawasan dan apa yang sudah dilakukan pemerintah begitu ya untuk kemudian mengatur dan juga mengawasi peredaran rokok ilegal itu sebenarnya seperti apa? Ya, jadi seperti ini Mbak Nila dan Tribuners semua, Pulau Becus. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi. Yang jelas regulasi ini ada tentang terkait pendirian pabrik maupun terkait produksi. Nah, di sini kami mengontrol dari sebelum dan setelah produksi tentunya. Dari sebelum produksi, kita kayak misal ada seseorang yang ingin membuat mengajukan NPWKC namanya, nomor pokok pengusaha kena cukai. Jadi, orang sebelum membuat pabrik rokok itu harus mengajukan dulu NIB-nya. NIB di Pemda setempat atau DPTMSP. Ya, setelah mendapatkan NIB di OSS, kemudian nanti mendapatkan NPWKC yang harusnya kami kaji dulu apakah layak lokasinya, yang dimana lokasi tersebut biasanya 200 meter persegi paling kecil dan tidak berbatasan dengan rumah tinggal, kemudian ada jarak 100 meter dari tempat ibadah maupun juga dari sekolah seperti itu. Jadi ada syarat-syarat yang memang harus dilengkapi dulu. Setelah itu kita berikan NPWKC. Tentunya itu untuk versi legalitas di sebelum produksi. Nah, nanti setelah kalau mendapatkan NPWKC, dari mereka semua, pabrik itu wajib melaporkan yang namanya CK4, yaitu laporan produksi. Nah, setiap 2 minggu mereka harus wajib melaporkan berapa saja yang memang diproduksi dari pabrik tersebut. Nah, setelah itu nanti setiap bulannya mereka akan melakukan namanya CK1 atau pembelian pita cukai, yang dimana itu pesannya sangat mudah sekali. Karena pada saat pembuatan BPKC kita berikan akun namanya akun ini ya, portal pengguna jasa kami, akun Jaisa, yang dimana bisa pesan pita cukai lewat aplikasi seperti itu. Dan tentunya setelah pesanan itu sampai ke kantor kami, karena yang mencetak bukan bea cukai Mbak, yang mencetak adalah Peruri. Nah, setelah sampai kantor kami akan menginfokan untuk diambil dan untuk dibayarkan pajaknya seperti itu, cukainya seperti itu. Oke, dari sebelum kemudian melakukan produksi selama setiap 2 minggu sekali ketika laporan, produksi dan pascanya ya. Ini juga selalu diamati ya, Mas Dion ya. Benar sekali. Jadi itu tadi sebelum istilahnya praproduksi. Nah, regulasi selanjutnya ada di mana post produksi, yang di mana sudah tertempelkan pitanya. Kan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mutia. Ditempelkan pitanya pun kita masih cek. Kenapa? Bila kan kita nggak tahu yang ditempelkan nanti pas keluar itu apakah sesuai dengan peruntukannya. Kalau yang ditempelkan dia pesan 2 pita, misalkan salah satu pabrik ini pesan 2 pita, satu pesan pita yang kretek, 1 pita filter, yang tentunya harganya berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau kretek ini dia ada penyerapan tenaga kerja, sehingga kami dari pemerintahan juga istilahnya harganya beda, lebih murah daripada pita yang ada filternya. Karena apa? Karena kalau filter kan menggunakan mesin ya. Yang dimana kalau menggunakan mesin tentunya dia hanya klik gini sudah ratusan ribu batang seperti itu. Lah, kita selalu mengecek bahwa kita pastikan bahwa di pabrik itu tidak ditukar seperti itu Mbak. Pada saat keluar seperti itu. Kita ada CCTV juga yang kita wajibkan untuk misalkan dari pabrik itu keluar. Nah, dari situ kita pantau tentunya. Secara sistem juga kita pantau. Ada anomali nggak nih antara tadi laporan produksi dengan catatan pengeluaran. Itu secara keluar dari pabrik. Habis itu ada lagi, setelah distribusi kita juga cek lagi. Kita ada yang setiap berapa 3 bulan sekali itu adanya pemantauan HJE atau harga jual eceran. Yang dimana amanat dari pemerintah, kita mengontrol. Ada nggak nih rokok-rokok yang memang di luar dari HJE harganya, seperti itu. Kemudian sekalian dari pemantauan HJE kami juga mengecek bahwa ada nggak sih rokok-rokok ilegal yang masih berkeliaran di
pasaran seperti itu. Jadi pengontrolan atau evaluasi dari regulasi yang kami terapkan itu ya memang ketat banget sebenarnya. Tapi masih ada rokok ilegal itu dia yang memang berarti kita bisa simpulkan sebenarnya kalau yang dirokok-rokok dengan pabrik resmi dia sudah menaati regulasi, dia tidak akan berani untuk ilegalkan. Kenapa? Karena memang posisinya yang banyak kita temukan rokok ilegal itu bukan yang dari pabrik resmi, dari pabrik-pabrik yang tidak resmi. Pasti banyak pertanyaan, loh kok Bea Cukai tahu ada pabrik tidak resmi kok tidak diberantas? Lah, karena begini, situasi dari pabrik tidak resmi ini adalah yang tahu malah masyarakat, Mbak. Kenapa? Karena mereka memang buatnya bukan seperti pabrik, seperti biasanya. Biasanya di rumah-rumah warga, yang di mana rumah warga ini kami tidak ada kewenangan di sini untuk menggeledah dan lainnya. Kami mendapatkan info ya dari informasi masyarakat sekitar yang memang merasa dirugikan adanya rokok ilegal. Tentunya masyarakat itu ada yang punya warung sendiri, yang dia sudah berusaha membeli rokok-rokok yang legal untuk didistribusikan, dijual di warung. Cuman ada mungkin tetangga yang membuat atau seperti itu dilaporkan kita, itu banyak sekali seperti itu. Karena tadi tidak tampak seperti pabrik rokok ya, sekali, jadinya Mbak. Kemudian susah untuk dilakukan penindakan. Nah, ini kan pasti ada dampak yang sedianya akan dicapai begitu atau yang ingin dicapai, yaitu dampak apapun lah begitu, termasuk dampak ekonomi diantaranya. Mas Dion, Mbak Mutia juga. Ini apa sih Mas sedianya dengan penggemburan rokok ilegal yang dilakukan begitu kan untuk bisa mendapatkan dampak-dampak yang diharapkan? Jadi secara garis besar dampak yang ekonomi itu sangat kelihatan karena tadi dengan adanya rokok ilegal itu tidak hanya pemerintah yang rugi karena cukai tidak terserap tadi ya. Namun petani-petani tembakau juga rugi, Mbak. Kenapa? Yang harusnya dia bisa dibeli oleh pabrik-pabrik besar yang memang dia membayar cukai resmi, dia jadinya tidak terserap karena pabrik besar tidak bisa bersaing dengan rokok-rokok ilegal. Yang tentunya pasti pesannya berkurang. Betul. Yang harusnya misalkan dia, saya pesan 10 ton, ternyata digempur rokok ilegal sehingga produk tidak laku, dia hanya bisa 5 ton. Lalu 5 ton kemana? Pasti tidak terserap. Akhirnya dia akan jual di pasar, yang dimana harga pasar lebih jatuh harganya, walaupun grade-nya grade bagus seperti itu, Mbak. Dan tentunya kepepet nih, jelek-jelek banget, malah orang yang rokok ilegal bisa saja malah membeli yang dari petani tadi dengan harga yang lebih murah lagi. Makanya dampak tidak hanya di kami di pemerintahan terkait penerimaan negara, namun di masyarakat itu rantai ekonomi ini juga akan terkena dampak ekonominya. Makanya banyak malah dari petani-petani tersebut ya bilang ke kami, Mas kalau bisa ini dong dibantu Mas rokok ilegal, kami tidak laku tembakaunya kalau misalkan masih ada rokok ilegal seperti itu, Mbak. Rantai ekonomi yang kemudian ada di balik peredaran rokok ini atau pembuatan rokok secara legal yang justru berdampak besar juga untuk rokok-rokok yang ilegal yang kemudian berkembang. Nah, selama penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai begitu kan, apa sih sedianya hambatan yang paling utama yang sampai sekarang ini mungkin masih menjadi PR juga untuk bisa segera diselesaikan? Jadi hambatan untuk kami dari pandangan Bea Cukai ya Mbak ya, sebelumnya kita nih kekurangan SDM juga nih Mbak, karena kita membawahi 6 kabupaten dan 1 kota ya. Jadi karena terlalu besar nih wilayahnya, sedangkan SDM kita cuma sedikit, jadi kalau misalnya mau berkoordinasi, mau melakukan operasi pasar, kita jujur kekurangan orang juga Mbak. Jadi bisa jadi yang tempat-tempat terpencil tidak terjamah nih Mbak sama kita juga. Kemudian adanya tingginya permintaan rokok ilegal. Itu biasanya memang ya itu dari lingkungan ya Mbak ya. Karena seperti kata Mas Dion tadi, kalau harganya makin mahal, otomatis orang-orang akan beralih mencari yang alternatif yang lebih murah. Jadi mereka akan tetap mengkonsumsi rokok ilegal. Selain itu tuh jalur distribusi rokok ini sangat sulit ya Mbak ya, karena biasanya agen-agen ini cuma drop rokok aja di penjual warung, tapi mereka tidak meninggalkan nomor telepon, mereka tidak meninggalkan nama, kita juga tidak tahu nih produsennya siapa. Jadi kita sendiri mau mengawasi itu juga sulit Mbak, makanya kita juga sebenarnya membutuhkan peran masyarakat juga untuk melaporkan kepada kita apabila ada
informasi tentang rokok ilegal gitu Mbak. Oke, satu SDM, yang kedua bagaimana kemudian peredaran rokok ilegalnya yang memang sulit ya untuk kemudian diselidiki benar-benar untuk bisa masuk ke sana. Padahal kan kalau kita tahu penindakan kan memang sudah dilakukan terus-menerus ya Betul, Mbak Mutia, Mas Dion. Bahkan regulasi mengenai rokok juga diperketat begitu kan. Tapi mengapa kemudian kalau dari kacamata Mas Dion, apa sih Mas yang mendasari kemudian rokok ilegal ini masih terus ada dan berkembang begitu? Jadi memang Mbak, yang paling utama dari semua itu adalah permintaan di masyarakat tentunya. Karena masyarakat yang ini kan bisa kita bagi dari dua segmen ya. Segmen menengah ke bawah dan menengah ke atas. Tentunya kalau menengah ke atas mau kita naikkan tarif juga, yang penting kualitas dari rokok itu memang memenuhi kriteria dia, pasti akan dibeli tentunya. Betul. Seperti itu. Namun bagi masyarakat yang menengah ke bawah ini, apabila tarif cukai ini naik, tentunya dia akan beralih produk, karena secara budaya dia yang penting ngebul seperti itu kan. Nggak, kebanyakan di masyarakat kita seperti itu, yang penting rokok, mau itu rasanya seperti apa, yang penting rokok dulu, seperti itu kebanyakan. Nah, asal dari situ kebanyakan mereka beralih ke rokok-rokok yang ilegal yang harganya murah. Padahal kita dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai juga memberikan fasilitas kepada UMKM yang ingin membuat pabrik-pabrik murah-murah. Bisa, karena pada saat UMKM itu mendaftar ke kami dan dia mau melinting, itu kami kenakan di golongan rokok yang paling murah. Jadi misalkan satu batang itu bisa sampai cuma Rp100, yang dimana kalau level tertinggi golongan 1 yang seperti dia di menengah ke atas, yang merek-mereknya nggak mungkin saya sebut ya, yang paling laris lah, itu satu batang bisa Rp1.000 Mbak. Kesenjangan itulah yang istilahnya bisa menjadi solusi adanya pengurangan rokok ilegal. Namun di masyarakat itu masih istilahnya belum paham bahwa sebenarnya rokok ilegal itu nggak boleh, dan juga sebenarnya rokok ilegal ini juga posisinya tidak banyak tahu kalau kandungannya itu berbahaya seperti itu. Walaupun semua rokok kandungan berbahaya tentunya. Betul. Namun tentunya kalau sudah diregulasi itu lebih banyak yang dari masyarakat itu ya paham harusnya. Dan juga kalau misalkan dari menengah ke atas kan paham ya, walaupun ini tarnya berapa nih, nikotin berapa nih. Berarti kalau saya sudah mengkonsumsi rokok beberapa batang, saya harus berhenti. Itu kalau masyarakat yang istilahnya melek itu pasti paham. Jadi ada batasan di sini. Ngerokok tapi ya nggak ngerokok gitu juga gitu biasanya. Tapi kalau yang menengah ke bawah kan nggak, kadang bisa habis 1 bungkus 2 bungkus sekali hisap seperti itulah. Kalau nggak rokok ilegal pakai apa lagi nih yang bisa nulis. Padahal kalaupun mau ngelinting sendiri itu boleh Mbak, dan itu legal. Kalau dari misalkan nih mahal ya rokok dari ini, beli aja tembakau iris, dan itu ada pita cukainya Mbak, yang dimana tembakau iris itu murah per gram, dia perhitungannya ada yang per 100 gram juga ada, paling kenanya nggak sampai berapa rupiah seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu substitusi yang dimana mengurangi dampaknya peredaran rokok ilegal. Jadi pada saat COVID kita bisa lihat juga di situ konsumsi rokok malah berkurang. Yang naik adalah konsumsi linting sendiri tadi. Banyak orang berbondong-bondong membuat atau membuat toko-toko tembakau di istilahnya di lokasi Solo Raya tentunya, dan itu banyak, itu tidak perlu izin kita tentunya. Silahkan saja kalau main toko tembakau, yang penting yang dijual legal seperti itu. Karena tembakau pun itu misalkan dalam bentuk sudah dikemas, yang dimana itu sudah ada nomor HP, ada merek, itu wajib punya NPWKJ, karena itu sudah kita alokasikan, itu ada barang kena cukai, yang dimana biasanya besarannya adalah 3,5 kilo ke bawah. Jadi 100 gram, 500 gram, 1 kilo itu wajib ditempeli. Namun kalau yang tembakau yang masih dari petani, masih dalam pegoran atau dari istilahnya kan dulu itu ini ya keranjang ya, untuk keranjang-keranjang dijual itu masih kita bebaskan. Jadi pada saat petani beralih ke distributor di pasar-pasar itu masih kita tidak awasi. Nah, di pasar kan masih menjual juga, kalau mengecer pakai kresek itu juga nggak kita ini ya, kita saklekan lah. Tapi kalau sudah ada motif ekonomi, ada bentuknya bagus packagingnya, dan itu sudah menjadi konsumen istilahnya beberapa ini ya segmentasi tertentu ya wajib dikenakan cukai seperti itu. Dan itu kemarin pada saat di era COVID itu ada peningkatan di mana pengajuan ini ya NPWKJ terkait rokok-rokok atau
otomatis naik, Mbak, seperti itu. Oke, ini menyoal soal tembakau juga yang Ya. disinggung sama Mas Dion begitu kan. Ini kan kalau kita berbicara soal rokok, baik itu legal maupun ilegal, ini kan erat juga kaitannya sama jenis tembakau yang Ya. kemudian dipilih Betul. begitu ya Mas. Ya, mungkin juga banyak Tribuners, Bola Becus yang mungkin belum tahu. Seperti apa sih sedianya soal tembakau ini yang kemudian bisa digunakan? Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga ya Mbak ya, karena kurang umum juga nih namanya. Jadi kita tuh ada sigaret kretek, itu biasanya yang tidak dicampur cengkeh ya Mbak ya, hasil tembakaunya. Kemudian sigaret putih itu yang dicampur cengkeh dalam pembuatannya. Dan ada juga nih sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin. Kemudian ada juga yang diberi filter tuh Mbak biasanya. Kemudian ada juga yang selain daripada mesin, biasanya dilinting dengan tangan, itu juga seperti yang Mas Dion tadi bilang, kita memperdayakan masyarakat juga ya Mbak ya, dengan cukainya pasti lebih rendah juga itu. Kemudian ada sigaret kelembak kemenyan, itu dengan pembuatannya dengan kemenyan. Jadi ada campuran kemenyannya di tembakaunya. Kemudian ada cerutu, biasanya hasil tembakau yang berupa daun-daun lembaran Mbak, itu bisa diiris atau nggak diiris juga bisa sih. Kemudian dilinting dengan daun tembakaunya sendiri, itu cerutu. Mungkin yang bapak-bapak yang di zaman dulu ya itu masih banyak tuh yang gunain cerutu. Tapi kayaknya sekarang juga mulai hype lagi juga tuh ya Mbak, itu cerutu. Kemudian ada rokok daun yang terbuat dari daun nipah, daun jagung, dan sebagainya sih. Hampir banyak daun juga yang bisa dipakai. Kemudian tembakau iris seperti yang tadi Mas Dion bilang, itu yang hasil tembakau yang daun tembakaunya dirajang Mbak. Jadi melinting sendiri tuh, yang linting dewe itu yang biasanya sering ya Mbak ya. Kemudian yang terakhir nih yang hype banget nih, rokok elektrik ya. Betul. Lagi banyak nih yang lagi pakai rokok elektrik. Biasanya itu bentuknya cair atau padat. Ya biasanya pakai alat kemudian dimasukkan ya Mbak ya. Jadi langsung dihisap. Saya juga soalnya karena nggak konsumsi, kurang tahu bentuknya juga. Tapi rokok elektrik ini banyak banget nih Mbak, lagi digunakan apalagi sama remaja-remaja nih ya Mbak ya, yang baru kenal rokok. Kemudian yang terakhir lagi nih, hasil pengolahan tembakau lainnya. Jadi bea cukai ini juga fleksibel ya Mbak ya. Kita akan menentukan lagi nih, sebelumnya kan rokok elektrik juga belum ada nih peraturannya. Kemudian kita sesuaikan lagi regulasinya di tahun selanjutnya. Jadi muncul peraturan tentang rokok elektrik juga. Jadi rokok elektrik ini udah pasti kena cukai juga. Jadi memasukkan penerimaan cukai juga ke negara. Nah, hasil pengolahan tembakau lainnya ini juga akan fleksibel untuk digunakan ke teknologi selanjutnya yang akan terbit nih. Kita nggak tahu nih rokok apa lagi yang bakal muncul di masa depan gitu Mbak. Ada banyak ternyata kan beberapa jenis tembakau yang normal dan rutin gitu ya dipakai oleh para produsen-produsen. Nah, kemudian ketika ini kita berbicara mengenai rokok ilegal, tembakaunya yang seperti apa yang paling umum ditemukan oleh bea cukai yang digunakan oleh produsen rokok ilegal, Mas? Jadi biasanya Mbak ya, yang seperti kita ketahui rokok ilegal itu mereka produksi yang penting ada tembakau. Nah tentunya tembakau ini nggak mungkin yang berkualitas, karena kalau yang berkualitas harganya sangat mahal dan itu jumlahnya terjangkau. Maksudnya jumlahnya nggak banyak terbatas gitu. Jadi kebanyakan para pengedar-pengedar rokok ilegal itu akan menggunakan yang bekas pakai, dia akan buat ulang. Jadi misal nggak laku nih, udah jelek rokoknya, dia akan digiling lagi, dipakai lagi, diolah kembali namanya kalau kita. Jadi makanya banyak masyarakat yang akan tertipu Mbak, seperti itu kalau terkait tembakau di rokok ilegal ya. Belum lagi mereka pasti juga membeli misal hasil-hasil sisa produksi dari pabrik, misalkan itu juga bisa. Karena kalau di pabrik-pabrik kan pasti ada sisa produksi yang kepakai, itu kan dibuang ya Mbak ya. Ya kalau ada yang menjual kan kita nggak tahu, kalau itu nggak kita awasi. Karena kan nama sisa pabrik kan udah nggak layak pakai gitu, yang dimana kami istilahnya tidak mengawasi sampai sampah-sampah seperti itu bisa digunakan lagi. Kemudian ada juga yang langsung pesan ke petani pakai sistem tengkulak juga ada ternyata. Jadi belum wayahnya atau belum waktunya untuk dipanen, dia beli dulu biar murah. Karena petani butuh duit. Ada yang seperti itu juga. Jadi ada beberapa mekanisme yang memang selama ini dari PT-PT atau dari pabrik-pabrik rokok ilegal, dan pabriknya itu jangan dibayangkan ada mesinnya gitu, benar-benar rumahan Mbak. Jadi beberapa kendala kami pada saat penegakan terkait pabriknya, pada saat kita datang udah nggak ada orang. Kalau di rumah warga kan kita nggak bisa ini ya. Ada info misalnya, Mas ada rokok ilegal nih misalkan di lokasi sini.
dia di perumahan. Kita datang udah nggak ada orang. Namanya ini ya, apa namanya? Perorangan kan. Jadi nggak ada bukti kita. Kadang susahnya di situ. Makanya kita paling banyak menemukan bukti pada saat end user atau pada saat pengiriman ke pembeli yang terakhir. Itu yang paling banyak kita temukan. Karena itu kita ada buktinya rokok dan itu ada pengiriman. Nah, kebiasaan kita trace baru kita ketahuan siapa ini pembuatnya, seperti itu. Oke, justru jauh lebih susah kalau ketemu langsung ya susah, ke lokasi pembuatan rokok ilegalnya karena tadi cepet banget nih untuk kemudian mereka udah langsung hilang aja ketika dilakukan penindakan ya. Ketika bea cukai sampai udah nggak ada yang kemudian membuat rokok ilegal ini. Ini kan juga kalau cukai tembakau begitu kan yang ada pada rokok juga ini kan berkaitan erat soal bagaimana kemudian bisa menjaga penerimaan negara. Kita tidak bisa memungkiri itulah Mas Dion, Mbak Mutia. Nah ini kan harus ada strategi yang kemudian dilakukan ya Mas Dion ya agar bisa mencapai penerimaan negara itu. Seperti apa Mas? Jadi begini Mbak, namanya strategi terkait penerimaan negara tentunya itu erat hubungannya dengan kebijakan. Nah, kita tentunya kalau kami dari Bea Cukai kami menunggu arahan dari biasanya ada PMK terbaru, ada surat edaran yang dimana itulah hasil kebijakan dari pembuat DPR tentunya salah satunya dan juga dari kantor pusat kita yang dimana itu biasanya nih contoh nih ada kebijakan tidak menaikkan tarif cukai seperti itu biasanya itu juga dilihat dari kenaikan progres pertumbuhan ekonomi kita apakah itu bisa dinaikkan atau tidak. Kalau misal progresnya stagnan tentunya kalau kita naikkan tarif cukai kan masyarakat kasihan seperti itu dan itu kewenangan semua di DPR seperti itu. Dan kemudian ada lagi juga terkait kebijakan kita ada namanya DPHJHT kan Mbak, dana bagi hasil cukai. Itu juga kebijakan yang saat ini itu adalah pengaruh di pengawasan. Karena sebelum ini kita lebih banyak ke sosialisasi. Ya, di mana sosialisasi kita anggap bahwa masyarakat bisa menyerap aspirasi dan juga bisa melihat apa saja rokok-rokok ilegal. Nah, pada tahun-tahun ini dan ke depan itu kita fokus ke penindakan. Jadi anggaran yang seharusnya jadi sosialisasi kita alihkan ke penegakan hukum, yang dimana kita bekerja sama dengan rekan-rekan kita di Satpol PP Sukoharjo tentunya, yang dimana mereka kita berikan amanat anggaran untuk menjadi salah satu pionir untuk mencari rokok-rokok ilegal seperti itu. Jadi kami sangat terbantu sekali oleh rekan-rekan kita di Satpol yang melaporkan, Mas ini ada rokok ilegal, dan kita ada aplikasinya Mbak, namanya aplikasi Sirolek, sistem informasi rokok ilegal seperti itu. Jadi memang regulasi pengawasan kita lakukan, regulasi sosialisasi kita lakukan, dan kebijakan kita taati seperti itu. Dan tentunya masyarakat bisa mengaspirasikan, misalkan pengennya gimana rokok, misalkan nih tarifnya kok naik terus nih gimana. Lah itu juga kalau dari sisi kami ya, kami kan hanya menaati regulasi, yang dimana itu salah satu unsurnya juga dari Kementerian Kesehatan juga ada berperan di sini. Karena kalau dari segi Kementerian Kesehatan pastinya pengennya tidak ada banyak yang merokok. Karena apa? Dampaknya saat ini itu rumah sakit paru-paru banyak dibangun kan Mbak. Ya, nah betul. Itu karena dampak dari banyak orang merokok seperti itu juga. Karena banyak dampak-dampak efek-efek dari rokok. Tentunya salah satu dari rumah sakit baru juga support dananya juga dari hasil dari rokok tadi. Jadi saling subsidi seperti itu. Itu dari sisi strategi di penerimaan negaranya. Nah, kalau dari sisi strategi yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan penindakan, karena kan fokusnya artinya tahun ini kan untuk melakukan penindakan rokok ilegal begitu. Apa strategi untuk bisa melakukan penindakan langsung terhadap rokok ilegal? Jadi untuk dari Bea Cukai ya Mbak ya, tentang penegakan hukum nih, kita juga melakukan sinergi, koordinasi dengan Satpol PP Pemda setempat Mbak. Seperti yang tadi Mas Dion bilang tentang Sirolek ya Mbak ya. Jadi Satpol PP ini juga bisa mengakses Sirolek, kemudian nanti infonya akan masuk ke kita juga, kemudian kita koordinasikan bersama. Nah, baru nih ada operasi pasar namanya Mbak. Kita datangi tempatnya gitu, kita melakukan penindakan seperti itu. Kemudian ada edukasi masyarakat juga nih seperti yang kita lakukan sekarang. Itu juga kita harapkan edukasi yang kita sampaikan ini bisa membuat masyarakat makin mengerti ya bahaya rokok ilegal, dan peredarannya juga bisa melaporkan ke kami apabila ada info tentang rokok ilegal. Dan kita juga kerjasama antara pemerintah dan industri tembakau seperti produsen-produsennya juga ya Mbak ya, tentang peredaran rokok ilegal ini, sehingga kami sama-sama bisa
bersinergi untuk mengurangi peredaran rokok ilegal ini, karena mereka juga menjual rokok legal kan pasti merasa dirugikan. Ya, Mbak, ya. Oke, banyak yang bisa dilakukan mengenai strateginya ya. Mas Dion, ada tambahan? Jadi selain dari tadi bekerja sama, kita juga ada koordinasi dengan misal paketan-paketan, Mbak. Kan sekarang kan viralnya sudah online. Betul. Nah, itu sangat susah sekali untuk di tracking karena memang kalau sudah online kan kita tidak bisa batasi namanya internet ya, Pak ya. Yang dimana sekarang penjualan online terkait rokok ilegal itu banyak. Kita sampai mensurati kayak contoh-contoh marketplace itu kita surati semua yang misal kita temukan adanya pelanggaran, loh ini rokok ilegal, terus kita laporkan untuk ditutup, tidak dijual seperti itu. Tapi ada lagi, nanti tulisannya diganti bukan rokok ilegal, nanti rokok apa gitu, rokok herbal gitu. Ada banyak ini ya, maksudnya banyak inovasi dari masyarakat sendiri yang memang pengen tetap berjual. Karena kenapa kok pada beralih ke online? Karena memang dianggap lebih aman dari pengawasan kami. Padahal tidak juga. Kami juga sudah mengantisipasi dengan tadi sepertinya kami bersurat dan misal paketan tersebut ini misalkan datang ke daerah Solo Raya pun kami sebenarnya terinfo oleh misalkan tadi pengguna layanan pengiriman pasti informasi kayak Mas kan rokok kan baunya khas ya Mbak ya. Betul. Pasti mereka tahu pas ini ada yang ini rokok Mas ini, tapi mau legal nggak legal kan kita yang datang. Ternyata kalau legal ya kita lepas, maksudnya nggak masalah kalau legal. Tapi kalau ternyata di dalamnya ada yang ilegal, pastinya kita delivery. Tapi bersama kita gitu kan, siapa nih yang beli gitu kan, kita terus nanti siapa penjual, seperti itu Mbak. Oke, ini salah satu hal yang mungkin mengenai kenapa banyaknya masyarakat yang masih membeli rokok ilegal begitu kan, mungkin karena memang rokok ilegal jauh lebih murah ya Mas Dion, Mbak Mutia. Padahal kan yang kita tahu juga tadi juga sempat disampaikan banyak kok rokok legal yang harganya juga miring, banyak kok rokok legal yang juga bisa dibeli selain harus membeli rokok ilegal begitu kan. Ini kan juga ada peran pedagang untuk kemudian bisa terus berinovasi, peran pedagang untuk tetap bisa bersaing, belum bersaing dengan rokok yang harganya mungkin di atas rata-rata begitu kan, tapi ini juga masih harus bersaing dengan yang rokok ilegal. Kalau dari Bea Cukai Surakarta sendiri, apa sih inovasi yang setidaknya bisa dilakukan pedagang begitu ya? Jadi begini Mbak, kalau kita bicara dengan kondisi pedagang, pasti pedagang pengennya ya laku-laku aja seperti itu kan, tapi fakta di lapangan tetangga-tetangga sendiri jualan rokok ilegal. Tentunya yang pertama yang bisa dilakukan ya dia laporkan saja Pak. Misalkan pedagang-pedagang atau saingan bisnisnya. Karena nanti kita yang informasikan ke mereka, jangan jualan lagi rokok ilegal. Kalau misalkan nggak berani ya. Tapi kalau misal berani ngomong sendiri ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan ingin kami bantu ya kami siap untuk membantu pedagang-pedagang yang di mana misal di daerahnya masih ada rokok ilegal. Karena itu sangat-sangat menggerus pasar mereka, kasihan. Dan juga bisa melakukan disverifikasi produk, Pak. Jadi pedagang itu bisa menjual rokok-rokok yang lokalan, kalau bahasa kami, atau rokok-rokok yang UMKM punya, dengan harganya tentunya lebih murah, seperti itu. Dan tentunya selain penjualan rokok, biasanya ada juga yang memang bekerja sama dengan kayak ini tertentu, kayak misalnya paketan-paketan rokok tertentu. Jadi ada yang kemarin saya lihat di ecer, seperti itu juga bisa mengurangi, karena kalau ecer kan lebih murah ya. Ada misalkan orang memang sebenarnya nggak butuh satu bungkus ya, butuhnya cuma hari itu 3 ler gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Sebenarnya secara pemerintah harusnya tidak boleh diecer, cuman kalau di lapangan ya istilahnya kita nggak bisa batasi itu, kan namanya sudah dibeli ya sama pedagang, jadi kita istilahnya kita balikan ke mekanisme pasar seperti itu, Mbak. Oke, terakhir dari saya, mungkin dari Mbak Mutia dan juga Mas Dion nanti boleh saling menambahkan ini. Ada hal yang mungkin harus tetap disampaikan terus-menerus begitu ya dari Bea Cukai Surakarta. Kalau misalnya menemukan rokok ilegal harus seperti apa? Bagaimana juga kemudian harapan dari pihak Bea Cukai Surakarta agar penindakan rokok ilegal ini bisa kemudian dibantu oleh seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk kita sama-sama lah melakukan pengemburan terhadap rokok ilegal. Silahkan. Jadi gini, bagi Bola Pecus dan juga Tribuners semua, khususnya di daerah Sukoharjo, kami berpesan bahwa misalkan masih ada nih peredaran di daerah-daerah Sukoharjo dan sekitarnya maupun di daerah lain, bisa dilaporkan di Bea Cukai Surakarta maupun Satpol PP Sukoharjo, seperti itu Mbak. Dan besar harapan kami dengan istilahnya masifnya informasi dan sosialisasi kita, masyarakat dituntut istilahnya bisa proaktif juga, tidak hanya istilahnya menunggu ketangkap gitu Mbak, karena kasihan kalau sudah ketangkap kita hanya ada
dua opsi, yaitu opsi pertama adalah pembayaran denda, administrasi cukai, dan juga yang kedua penyidikan. Yang tentunya kalau proses penyidikan ini sangat menyita waktu, yang kita harus melakukan berkas, masuk ke pengadilan seperti itu. Namun kalau Hukuman pidana. iya, ada pidananya juga tentunya. Tapi kalau menggunakan mekanisme denda itu juga lumayan mahal karena terkena 3 kali cukai apa yang dijual seperti itu, Mbak. Makanya kami harap sekali kalau bisa tidak jualan dengan rokok ilegal itu seperti itu, Mbak. Untuk Tribuners dan Bolo Becus, kami harapkan untuk bisa membantu ya kita untuk melaporkan apabila ada peredaran rokok ilegal. Jangan ragu ataupun takut, kita akan menyembunyikan identitas pelapor. Bisa melakukan pelaporan di WhatsApp kami di 0896 980 50.000 dan di Instagram kami di @beacukai_surakarta. Itu aja kali ya. Oke, itu tadi bisa dilakukan ya dengan kemudian tadi disampaikan Mas Dion mahal loh kalau misalnya harus membayar denda begitu kan. Jadi daripada kemudian melakukan hal-hal yang di luar aturan yang sebenarnya, jadi tidak perlu kemudian menggunakan rokok ilegal. Kalaupun menemukan nih Tribuners adanya peredaran rokok ilegal ya, Mbak Mutia dan juga Mas Dion ya, bisa langsung saja melaporkan. Bisa di Instagram nih, yang pakai Instagram ke Bea Cukai Surakarta atau ke nomor WhatsApp yang ada. Pun juga kalau misalnya tidak punya akses untuk itu, nggak perlu khawatir karena bisa ke Satpol PP setempat atau ke toko masyarakat setempat yang juga bisa membantu untuk kemudian melaporkan adanya rokok ilegal ini. Bisa juga langsung datang ke Bea Cukai Surakarta. Oke, bahkan bisa juga untuk langsung datang ke Bea Cukai Surakarta untuk melaporkan ya temuan adanya rokok ilegal dan dijamin identitasnya nanti akan disembunyikan untuk kemudian seluruhnya ditindaklanjuti oleh pihak Bea Cukai Surakarta. Seperti itu. Oke, Mas Dion, Mbak Mutia, terima kasih banyak untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Semoga ini juga bisa jadi salah satu warning ya bagi Tribuners dan juga Bolo Becus yang sekarang sedang menyaksikan untuk tetap waspada dan bertindak untuk kemudian sama-sama kita ini melakukan penindakan terhadap rokok ilegal seperti itu. Sekali lagi Mas Dion, Mbak Mutia, terima kasih banyak. Terima kasih juga Tribuners yang hari ini sudah membersamai kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan obrolan-obrolan lain yang pastinya. Tapi sekarang waktunya Nila Irda, Mas Dion dan juga Mbak Mutia untuk pamit undur diri. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.